Oke, kali ini kita sudah di tempatnya pakar kopi. Kita melanjutkan pembahasan kemarin yang video sebelumnya kita ke Gatso, terus ini kita kan ke Gatsunya cuma beli kopi, tapi tidak tahu manfaatnya apa. Sekarang kita sudah menemukan narasumbernya, kita bakal mengulik tentang kopi dan manfaatnya itu apa. Oke, eh, ikuti terus perjalanan kita untuk mengulik tentang kopi dan manfaatnya. Masya Allah, sehat, seger. Kita sampai di tempatnya. Yuk, mari kita masuk dulu. Halo, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ngopi nih mas. Nikmatnya. Tetap di suasana juga mas. Kopi produk sendiri sih. Oh, Wah, gimana sehat? alhamdulillah sehat. Gimana? Dari mana? Dari rumah teman. Oh, mampir. Terus mampir. Dan sekalian mau ngicipin kopi ini juga. Mau yang tubruk atau mau yang ya ini kan robusta nih basic pahit, ya kan? Ya. Kalau robusta itu memang pahit. Nanti kalau arabica itu asam. Tapi pada dasarnya kan ini kopi ini kan buah. Sebenarnya rasanya apa? Manis. Tapi orang-orang mikirnya pahit. Kopi Ya, itu pahit. karena warnanya udah pekat. Oh, ya. Orang taunya kalau warna pekat pasti pahit. Coklat pun juga pahit, ya kan? Ya. Kemarin kan saya ke Gatsu, mampir beli kopi kan. Terus apa kopi ini nggak hitam gini, maksudnya kayak campuran susu nih gitu. Ada susunya ya. Kan berarti manisnya kan dari susu nih. Betul. Nah ini kan masih kan katanya kan manis, kopi itu manis. Manis, iya. Sekarang nggak dari susu nih, coba. Ada susunya. Jadi ada beberapa tekniknya. Jadi sebenarnya memang kalau kita mau ngobrolin masalah kopi itu penikmat itu tinggal milih-milih aja sih. Mau yang soft atau mau yang strong atau yang mau medium lah. Nah, tapi kalau kita minum kopi itu harus tahu dulu kita mau after atau before. After sesudahnya adalah manis. Nah, ada tekniknya sendiri sih sebenarnya. Dan alatnya juga sendiri. Ini kita pakai alat yang namanya V60,
ya kan. Biasanya kan yang pakai kertas filter tuh nih. Iya, Nah, kalau ini kita pakai yang mesh stainless mesh. Jadi dengan takaran yang sama. Kebetulan nih grainnya terlalu lembut dengan takaran yang sama, tapi hasilnya akan beda dengan yang ditubruk. Kalau saya sih memang penikmat kopi tubruk, jadi pengen yang strong. Ada sebenarnya yang lebih strong lagi nanti. Berarti ini langsung ya, nggak pakai gula langsung? Nggak pakai gula. Kopi asli itu, kalau kopi biji, itu kalau pakai gula itu sayang. Karena gini, basicnya kopi itu adalah herbal sebenarnya. Ya benar. Yang jadi kopi itu terus jadi buat alasan, wah asam lambung nih. Banyak yang bilang gitu. Mah gitu. Iya, kasihan si kopi dong jadi Hindari kambing hitam. Ya. Padahal itu salahnya orang minum. Kebanyakan. Iya. Karena apa? Kopi langsung campur gula. Iya. Padahal kopi itu sebenarnya nggak boleh pakai gula. Kalau yang asli ya, beda dengan kopi yang pabrikan. Mungkin karena memang basicnya kalau pabrik itu kan expirednya bisa lebih lama, berarti ada sesuatu dong. Iya. Nah, itu yang rusak sebenarnya, pabrik-pabrik itu yang rusak kopi. Tanda kutip merusaknya bukan merusak merusak kualitas enggak, tapi merusak selera penikmat kopi. Kalau minum kopi pabrik, minum kopi ini jadi gak enak, dianggap gak enak, bener kan? Iya, bener. Tapi kalau sudah sering minum kopi ini, kopi yang misalnya biji asli, ini saya ada contoh bijinya. Nah, biji asli ini, ya kan kayak gini. Kita minum kopi buatan pabrik, ya, yang merek Nguk, Api ya ta. Itu akan beda. Nggak doyan. Oh iya. Tapi apa bener ya Mas? Kopi itu katanya itu bisa bikin apa kayak obat buat kanker gitu. Jadi secara klinis sih masih belum ada yang pandangan secara klinis ilmuwan yang kopi. Tapi kopi itu mencegah Alzheimer. Yang pas Alzheimer itu kayak pikun. Pikun. Tremor. Oh iya. Itu. Jadi kopi itu merubah itu. Terus mencegah. Terus apa? Kayak anak kecil terus suruh minum kopi biar nggak step itu gimana? Bener apa enggak itu? Kalau saya sih lebih kepada kandungan kopi. Jadi kafein itu kan memacu. Memacu. Ya kan, memacu orang. Kalau step itu biasanya ada yang tidak seimbang nih dalam metabolisme tubuhnya. Nah, makanya dibiasakan minum kopi itu salah satunya seperti itu. Kalau secara klinis, secara medis yang kebetulan saya juga ada di pekerjaannya di bidang medis juga belum ada. Tapi saya belajar dari mungkin bisa dianggap guru saya atau orang yang istilahnya saya mengambil kesimpulan dari orang itu. Dia berasal dari Temanggung. Jadi usia 90 tahun dia itu masih sehat, masih bisa berangkat ke sawah, kebun. 90 tahun ya? 90 tahun. Saya tanya, Bah, merokok. Ngopi. Wah, ngopi. Kalau nggak ngopi, lemes. Ya, berarti itu udah sejak lama, Mbah. Ya, sejak saya remaja. Ngopi, rokok. Sejak remaja. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan ini. Salah satu faktor Mbah itu bisa awet muda. Salah satunya adalah mungkin suhu di sana, di daerah Temanggung. Lalu kedua, kebiasaan ngopi. Berarti ada salah satu mungkin kopi ini mengandung sejenis zat yang itu bisa meremajakan kulit, meremajakan ya sel kulit kita lah.
itu masuk akal buat saya. Yes. Karena apa? Di klinik-klinik kecantikan ampas kopi itu dipakai untuk Bukan masker. masker. Baru tahu mana. Nah, jadi seperti itu. Ampas kopi itu diambil oleh klinik-klinik kecantikan untuk masker. Ya, berarti terbukti bahwa kopi itu mengandung suatu zat yang itu bisa meremajakan kulit. Ya kan? Ya. Kalau enggak mungkin dong klinik kecantikan. Itu klinik kecantikan loh ngambil ampasnya. Jadi bukan kopi yang masih baru enggak, tapi malah ampasnya. Ampasnya. Iya. Nah, jadi memang banyak manfaat kopi itu. Yang orang-orang ahli yang meneliti itu banyak. Kalau saya sih lebih kepada kopi itu seperti apa. Kalau saya seperti itu, memang mengapa saya cinta kopi, memang dari saya masih kecil, masih SD itu udah ngopi. SD ngopi saya. udah kenal kopi? Iya, walaupun cuma kopi pabrik. Oh iya. Kalau ini sebut merek nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Jangan ya. Jadi Jangan. kalau di Solo itu dulu ada kopi legendaris. Nanti bisa di searching di YouTube, namanya kopi keserakat. Itu gambarnya yang mikul itu loh. Nah, Oh ya, itu tahu. Mikul ya, merek itu kan. Itu Nah, tahu. Itu sebenarnya bukan kopi asli, tapi kopi jagung. Kopi jagung. Nah, kok saya tahu kopi jagung? Karena saya kenal akrab dengan yang jual. Itu generasi ketiga. Dia punya toko di Pasar Gede itu. Karena memang kita komunitas kopi itu dengan istilahnya apa ya, pecinta kopi, kita saling sering sharing. Jadi memang sejarahnya itu kopi yang mikul itu dulu kan kopi itu termasuk diminum terus lah. Iya. Saya tadi bilang kan agak bisa manis sesudahnya kan. Iya. Coba tak minum bentar. Iya. Awal tetap pahit, tapi di afternya kan lidah kita kan ada rumus IPA-nya maaf ya, manis, asin, asam, pahit. Kalau ini pahit, asamnya sedikit, endingnya manis. Manis ke coko, lebih coklat. Kalau yang dengan alat tadi V60 itu tadi memang tipis banget. Tapi kalau yang ditubruk, ini cokonya pekat. Afternya. Oh iya. Afternya pekat. Kalau ini ringan. Pahit pun ringan gitu. Tapi lebih ada apa ya, kalau sinar tuh kayak semburat manisnya. Balik lagi ke kopi keserakat. Sejarahnya itu kan dia kopi itu jenis minuman zaman dulu kan minuman mahal. Rempah mahal, orang-orang asing aja datang ke Indonesia untuk apa sih? Ambil rempah-rempahnya termasuk kopi. Nah, orang pribumi pengen ngopi. Akhirnya dibuatlah kopi jagung itu. Dan akhirnya juga sampai sekarang pun juga untuk ngakalin untuk campuran kopi low kafein. Jadi kopi itu ada yang low kafein, karena low kafein itu ada campurannya, bisa dengan beras, bisa dengan jagung, tergantung orang suka yang mana. Yang pasti memang kalau kopi yang asli itu memang herbal lah buat saya. Jadi nggak ada efek kalau kita minum dengan benar, aturannya juga benar. Jadi kalau dari para ahli menyarankan minum kopi itu sehari paling banter 5 cangkir. Jadi kalau ahli udah bilang gitu ya ikuti. 5 cangkir itu bukan kopi manis loh ya, tapi kopi yang tawar, kopi yang biji asli, yang tanpa gula. Jadi kalau kopi udah dikasih gula nggak ada manfaatnya. nggak ada ya. Iya, itu namanya gula dikopiin. Bukan apa ya, bukan kopi lagi. Ya kan? Kalau memang mau menikmati kopi ya ayo ikut saran para ahli bahwa kopi itu minumnya jangan manis, tapi yang tanpa gula untuk mencegah hal-hal yang biasanya jadi kambing hitam, yang asam lambung kayak mah dan lain sebagainya. Enggak,
kopi nggak bikin seperti itu. Nah, jadi manfaatnya udah bener-bener balik lagi, ini kan herbal, rempah sebenarnya, iya nggak? Iya. Nah, jadi manfaat kopi itu salah satunya mencegah Alzheimer, ya kan? Terus Bisa meremajakan kulit atau mengganti sel kulit yang mati. contohnya di masker itu. Terus ya kalau di tradisi orang Jawa, ya kan, mencegah step itu anak itu yang bisa istilahnya saya pahami, yang basic dasar. Kalau hal lainnya mungkin di searching di Google ada itu, manfaat kopi apa saja itu ada. Yang pasti catatannya adalah kopi yang tanpa gula dan bukan kopi, bukan menjustifikasi industri, enggak, tapi benar-benar kopi yang biji terus di grinder, itu kopi yang asli. Kalau kopi yang pabrik ya tetaplah namanya pabrik kan, tetap ada ED-nya, masa ED-nya. Kalau kopi biji kayak gini nih, kalau seperti ini bisa di 1 tahun. 1 tahun bisa mana? 1 tahun. Tapi kalau yang sudah di green pure lembut itu maksimal 6 bulan harus sudah habis maksimal. Kalau udah dibuka loh ya, maksimal 6 bulan harus habis. Walaupun belum ED loh ya, belum expired, tapi sudah tidak udah nggak nikmat lagi. Jadi aromanya udah hilang, kremanya juga. Jadi kalau kita bikin kopi nanti kan ada buih emas, ya kan? Buih emas, buih kayak buihnya di atas, warnanya keemasan. Itu pelepasan karbon dari kopi. Iya. Ya kan? Dan itu menandakan, membuktikan kopi itu fresh. Tapi coba kalau kopi pabrik nggak ada. Tuh, dia. Yuk, kalau saya memang dari dulu idealisme kopi saya adalah mengenalkan kopi Indonesia itu, bahwa di Indonesia itu banyak macam ragam kopi, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, ada semua, dan semua punya karakter, semua punya ciri khas. Dan ada 2 jenisnya, Arabica dan Robusta. Kalau seneng yang asam-asam, yang manis fruity, itu minumnya ya Arabica. Kalau seneng yang strong, pahit, bitter, Robusta. Kalau saya penikmat Robusta. Ini saya baru nyoba Robusta. Ya, Robusta. Nanti ya kita coba yang Arabica itu kayak apa. Biasanya kalau Arabica itu enggak sebenarnya apa ya, memang lebih mahal karena memang proses penanamannya itu memang beda, pemeliharaannya, perawatannya beda. Jadi mengapa harganya lebih mahal, dan sekali panen pun juga jumlahnya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan Robusta. Nah, ini kan kita pengen tahu cara itu nih Mas, cara apa bijinya gitu. Tapi bentar, video selanjutnya lagi. Oke. Biar semua orang itu kepo Mas. Siap. Terus Oke ya. Jangan lupa like, subscribe untuk kita bisa berlanjut. Masih banyak sebenarnya hal-hal kopi. Jadi dari penanamannya, proses panennya, ya kan, nanti terus proses dari cherry ke biji seperti apa, terus dari biji kok bisa kita minum tuh harus melalui proses apa, masih banyak ya. Dan itu menarik banget. Tapi bisa dibahas lagi tidak? Boleh. Nah ini penting dinikmati Ini dulu. aja pesan Mas Fajar apa wis lain itu buat penikmat kopi. Iya. Apa yang berkontra-kontra dengan kopi gitu. Iya. Coba. Jadi gini, kopi itu adalah tanaman herbal atau rempah. Jadi basicnya adalah menyehatkan selama kita minumnya dengan benar, ya kan.
Jangan minum gula dikopiin atau kopi digulain, tapi minumlah kopi. Supaya apa? Manfaat yang sudah saya sampaikan tadi benar-benar bisa dibuktikan. Siap. Makasih Mas Fajar Ya. untuk manfaat kopinya ya. Iya, itu kecil sih, manfaat yang kecil, nanti yang lebih banyak para ahli mungkin tahu. Bisa dicari di Google. Oke, Sobat Redmeat, itu tadi penjelasan dari Mas Fajar tentang manfaat kopi, ternyata juga banyak juga. Terus ada sih prosesnya, tapi cuman nggak hari ini, masih bisa dilanjut di episode selanjutnya ya. Silahkan dikepo dulu ya. Nah, terus jangan lupa untuk subscribe-nya, like-nya juga, terus komen juga nggak apa-apa. Terus dah, terima kasih. Salam ngopi. Salam kopi. Mas, kopi dulu Mas. Ya. Sip.